Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita di masjid yang kita cinta ini, Masjid Darul Aman, Masjid Paripurna. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada hari yang ketiga Bapak dan Ibu daripada bulan Muharram 1447 Hijriah, bertepatan 29 Juni 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah masih titipkan nikmat hidup kepada kita. Saya yakin di antara kita tidak ada yang berdoa, ya Allah hidupkan saya di bulan Muharram. Bahkan kita yang banyak berdoa itu dulu kan, ya Allah sampaikan usia saya ke bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah sampaikan. Tapi jarang-jarang kita mintakan Pak untuk hidup bulan Muharram hari ini. Alhamdulillah Allah hidupkan, ini nikmat yang diberikan Allah. Bapak Ibu, bahwa bulan Muharram ini termasuk bulan haram. Muharram salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, di mana amal kebaikan dilipat gandakan Allah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, ibadah puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi banyak puasa. Usahakan puasa nanti pada hari ke-9, Tasu'an, hari Asyura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Yang kuat banyak puasanya sejak awal, Masya Allah. Silahkan. Paling tidak nanti 9 dan 10. 9 untuk menyelisihi orang Yahudi. 10. Tak bisa 9-nya, hari 11-nya. 10-11. Yang penting hari yang ke-10 itu didampingi hari sebelum ataupun hari sesudahnya untuk menyelisihi orang Yahudi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah buat Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, menjelang iqamah salat zuhur, kita akan sedikit mengisinya dengan tausiah ataupun berbagi pengetahuan sebagai bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan hadis Rasulullah terkait tentang malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa malu ini sangat penting sekali. Kalau kita dulu contohkan di masa-masa dulu lah Pak Ibu, kata orang ya, ketika mama ya, atau paman daripada seseorang terdengar di bawah rumah. Kalau dulu kan rumah orang kan Pak tinggi-tinggi, terkait tangga, terdengar dia. Maka kata orang ya Pak Ibu ya, anak gadis itu malu, mungkin dia tidak menutup aurat, dirapikan karena segan sama mamanya atau malu. Nah, kita berbicara pada kesempatan hari ini, yang disampaikan Rasulullah itu bukan malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di berbagai pesan Rasulullah menyampaikan, di antaranya hadis riwayat Abu Hurairah, kata beliau, al-haya'u minal iman. Al-imanu al-jannah wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Kata Rasulullah bahwa malu itu sebahagian dari iman. Jadi kalau orang dah hilang malunya, hilang pula sebagian imannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka iman itu tempatnya di surga. Tidak sopan atau ucapan yang tak baik itu adalah suatu yang menghantarkan seseorang itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim menyampaikan, al-haya'u la ya'ti bi khair. Malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Pasti orang yang ada rasa malunya, dia malu dan takkan mau berbuat buruk. Orang yang punya rasa malu, dia takkan berbuat buruk atau berbuat jahat, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, orang-orang yang berperilaku jahat itu, berarti dia sudah hilang malunya, batal bahasa orangnya, hilang ukuran malunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, orang-orang yang malu, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, tidak hanya memikirkan atau memperbuat sesuatu itu berdasarkan hukum halal haramnya, batal atau sahnya. Bahkan mereka tuh sampai kepada pantas tak pantas nih, layak tak layak. Maka dalam kita orang Sumber itu ada istilah sumbang duduk, sumbang bakato dan sebagainya. Ini termasuk sesuatu yang pantas tak pantas nih. Maka hari ini kita lihat luar biasa, ada orang melakukan sesuatu memang tidak sampai ke tingkat haram, tapi pantas tak pantas. Agaknya begini Bapak Ibu, mohon maaf nih ya, sudah usianya tak muda lagi kan, sudah katakanlah lansia, tapi masih suka karaoke Pak.
berjoget sama kawan-kawan, karena di depan lah kan tak layak seperti itu. Nah ini kan sesuatu bukan perkara halal haramnya lagi ini. Ustaz kan kami sendiri kan menutup aurat banyak pak pakai jilbab juga. Astagfirullah ya, pakai jilbab. Tapi menjoget depan umum itu layak, layak Islam seperti itu. Itu banyak hari ini luar biasa. Bahkan di share. Innalillah fa ibu yang dimuliakan Allah. Ini antara rasa malu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Tapi pun untuk kami yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis riwayat Imam At-Tirmizi menyampaikan kepada sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istahyu minallahi haqqal haya." Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabat. Tapi untuk kita semua ini, dalam konteks ini Rasul menyampaikan ke sahabatnya di kala itu. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Qalu, para sahabat berkata, atau kulna dalam hadis mereka menjawab, kami menjawab, ya Rasulullah, inna nastahi minallahi haqqal haya walhamdulillah. Inna nastahi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami ini sudah malu kepada Allah, alhamdulillah. Mereka merasa sudah malu sama Allah. Tapi kata Rasulullah, laisa zaka. Bukan begitu yang malu itu kata Rasulullah. Walakin al-istahya'a minallah haqqal haya. Tetapi malu yang sebenarnya kepada Allah itu bagaimana? Antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Seseorang atau kalian kata Rasulullah menjaga kepala dan seluruh anggota yang ada dekat kepala kita ini. Jaga mata. Ini kadang kita lalai Bapak Ibu. Dalam surah An-Nur Allah katakan, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim." Wahai katakan wahai Nabi kepada orang-orang laki-laki yang beriman, yaghudduna min absarihim, untuk menundukkan pandangan. Nampak yang tak elok depan kita, mohon maaf, perempuan yang mungkin pakaiannya tak sopan, itu ditundukkan. Bahkan dalam kita berjalan usahakan kita ini jangan terlalu naik seperti orang sombong. Mata kita itu agaknya sombong. Usahakan menundukkan mata, terlebih melihat yang haram. Sudah diatur oleh Allah. Demikian perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Kata Allah, katakan pula bagi perempuan-perempuan yang mukminat atau mukminah kalau dia sendiri, tundukkan pula pandangan. Suruh jaga oleh Allah mata, telinga. Demikian juga disebutkan dalam syarah hadis itu pikiran kita. Karena setiap yang terlintas oleh otak kita, hati, kemudian diikuti oleh pikiran kita, itu Allah SWT. Bahkan Bapak Ibu, Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhi banyak sangka, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian sangkaan dugaan kita itu dosa. Ini kadang sering ada dalam diri kita, sedikit-sedikit sangkaan jelek. Bahkan innalillah ya, di masjid terkadang ini sering menggoroti kita. Contoh-contoh, mudah-mudahan di sini tidak ada. Secontoh saja. Ada pembangunan dari pengurus, kita dah sibuk apalah dibuat pengurus tu, apa-apa sudah timbul pikiran buruk, cari nama paling. Ini contoh nih. Nampak orang kita tengok casingnya, tidak pakaiannya, tidak berjubah, lain kayak preman lah gitu. Kita anggap, ini maling. Astagfirullah. Nah, kita akan terjebak oleh casing. Nah, itulah masuk dugaan ataupun sangkaan-sangkaan jahat. Hati-hati. Maka latihlah diri kita untuk menata isi kepala kita ini. Kemudian mata, termasuk tadi dugaan-dugaan kepada orang lain. Coba kita latih. Bersangka baiklah kepada semua orang. Bahkan dalam hadis kita diperintahkan untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang malu, dia akan menjaga sampai kepada pikiran dan hatinya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang termasuk orang-orang yang memiliki sifat malu yang pertama ini, menjaga anggota kepala kita. Yang kedua kata Rasulullah, wal batana wa mahawa, menjaga perut dan seluruh yang ada sekitar perut. Mohon maaf, termasuk kemaluan. Ulama menyebut kaki juga masuk. Tidak sembarang aja masuk ke perut ni dong. Yang penting perut saya kenyang. Proyeknya halal haram saya tidak peduli. Yang penting duit saya banyak. Innalillah. Bukan begitu konsep orang yang Islam, apalagi orang yang malu. Ini yang saya makan ni halal tak ni? Bahkan syubhat dia hindari. Maka kita mesti untuk menjauhi hal-hal yang syubhat antara halal dan haram. Jangan menggah saya. Ini main proyek ya, tak jelas. Uang yang entah dari mana. Nanti kata Rasulullah, setiap darah daging yang tumbuh dari yang haram, benar maka neraka nanti tempatnya. Innalillah, hati-hati. Hari ini boleh kita nikmati. Mungkin ada orang yang memasukkan sesuatu yang haram dalam tubuhnya.
dia masih terkesan bahagia, ingat Allah itu innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasinya, bahkan nanti di hari kiamat semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kontrol. Kaki kita demikian juga, tidak sebarang bawa kakinya dong. Sebentar pergi ke sini. Kita kadang kita contohkan tadi, sudah tidak pantas kita lagi ke tempat-tempat hiburan. Apalah kita ke situ, ke kafe-kafe, karaoke juga. Ini suntuk saya di rumah. Terus ya kita ini suntuk ke rumah ke berjoget-joget juga lagi. Nanti pas sampai tempat joget mati. Semua akan mati kan, tapi kata Rasulullah, usia umat itu 60 sampai 70. Sudah segitu umur kita masih ke tempat-tempat itu kaki. Dalam surah Fussilat Allah katakan nanti di hari kiamat Bapak Ibu, kaki kita ini, anggota tubuh kita ini, bahkan kulit disebutkan dalam ayat itu, ya, kulit kita ini bersaksi gimana kita pergi, kita takutkan. Setiap langkah kaki kita ini besok ini akan menjadi tanggung jawab saksian di hadapan Allah. Tangan tidak sembarang sentuh dong. Ini yang bukan mahram enak aja kita peluk-peluk. Kan sepupu itu boleh nikah. Kalau boleh nikah haram kita berjabat tangan. Yang sembarang tentang peluk, cipika-cipiki. Dia kan sudah saya anggap anak. Dianggap anak itu bukan membolehkan hukum. Astagfirullah, ini luar biasa ya. Misalnya saya udah umur 60, saya peluk-peluk anak gadis 15 tahun. Saya anggap anak, boleh begitu. Astagfirullah. Ini mana rasa malu kita di hadapan Allah? Ini sudah melanggar bahkan waliyadzubillah. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Kemudian kata Rasulullah, wal tadhkuril maut wal bila. Orang yang malu itu senantiasa merenung akan kematian dan bagaimana nanti kehidupan dia setelah mati. Kata orang ketika dia meninggal dia sudah istirahat. Tidak ada jaminan kita istirahat setelah mati Bapak Ibu. Karena ada azab kubur. Siapa yang menjamin kita selamat dari azab kubur? Tidak ada. Kecuali kita punya bekal yang cukup. Ini kita renungkan. Semua kita sudah sepakat dan mesti kita sepakati bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Tinggal menunggu saatnya saja lagi. Nah, kita tidak tahu. Ada setidaknya berapa rahasia kita yang dirahasiakan Allah untuk kita tentang terkait kematian. Waktu tidak ada kita yang tahu. Kemudian adalah tempat juga tidak ada yang tahu. Yang ketiga yang kita takutkan Bapak Ibu. Apa itu? Kondisi keadaan kita mati. Apakah mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, atau mati dalam keadaan buruk sul khotimah, tidak tahu kita. Kalau tempat kita tidak khawatir lah. Kalau di masjid alhamdulillah, di rumah tidak masalah. Kemudian apa lagi? Kalau waktunya sekarang, esok sudah pasti. Tapi yang kita takutkan itu tadi kondisi Bapak Ibu. Maka di antara resepnya apa? Pasti tidak. Tapi resepnya istiqomah atas ketaatan. Karena mati itu sesuai dengan kebiasaan kita. Dalam kebaikan istiqomah. Segala maksiat hindari dalam bentuk maksiat. Walaupun itu maksiatnya kecil Bapak Ibu yang dimuliakan. Terakhir kata Rasulullah, "Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya faman." Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, dia meninggalkan kesenangan hidup di dunia. Orang-orang yang malu itu tidak dunianya tujuannya dong, tidak kekayaan dong, tidak harta, tapi akhirat. Jadi harta tak perlu, tapi harta dan dunia ini semua jadikan jembatan kita untuk menuju kampung akhirat. Punya jabatan bagus Bapak Ibu, jadi ketua ini perlu, karena kita dengan kekuasaan itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Punya harta perlu, dengan harta itu kita bisa berderma, berbagi. Tapi itu tidak tujuan kita. Kata ungkapan orang bijak, jadikan dunia itu hanya pada genggaman kita, tidak sampai kepada hati kita. Dapat alhamdulillah, tak dapat juga tidak menjadi musibah bagi kita. Terakhir kata Rasulullah, "Faman fa'ala faqad istahya minallahi haqqal haya." Siapa yang memperbuat itu semua, dia jaga kepala dan anggota tubuhnya ini, kepala dan anggota yang ada di kepala, dia jaga perut dan yang ada di sekitaran perut, kaki juga masuk, kemudian dia ingat kematian dan merenung bagaimana nanti kehidupan dia setelah mati. Dan yang keempat, dia tanamkan zuhud dalam dirinya, tidak terlalu cinta kepada dunia, maka sungguhnya itulah orang-orang yang malu di hadapan Allah dengan malu yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.